muncul sinyal hijau-hijau kuning yang artinya buy, dan sesudah buy di harga 12,73, beberapa hari kemudian Avalanche mulai turun, muncul piksel merah-merah hijau, 2 piksel merah. Ini saatnya profit taking. Anda jual di harga 15,82, profit 3,09 atau 24,27% dalam waktu 8 hari. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tools favorit apa saja yang saya pergunakan ketika saya menganalisa aset untuk trading ataupun investasi. Dan ini bukan spesifik hanya aset kelas tertentu saja, tetapi berlaku untuk semuanya. Saya juga paling anti membatasi diri hanya pada satu aset kelas tertentu saja. Fanatik pada satu aset kelas benar-benar bukan tipe saya banget. Jika kita bicara dari sudut pandang investor, pernahkah Anda dengar kata-kata klasik Warren Buffett? Don't put all your eggs in one basket. Prinsip ini artinya diversifikasi, dan prinsip diversifikasi ini pertama kali dikemukakan oleh Harry Markowitz dalam Modern Portfolio Theory. Nah, jika kita bicara dari sudut pandang trader, maka kenali dulu profesi trader. Trader ini adalah pedagang. Seorang pedagang membeli sesuatu hanya dengan tujuan untuk dijual ke orang lain pada harga yang lebih tinggi. Karena goalnya adalah mengambil keuntungan dari selisih harga. Maka sumber keuntungan trader adalah antisipasi tren. Dia butuh mengidentifikasi tren dan perubahannya. Itu sebabnya dalam dunia trading ada pepatah, trend is your friend. Sama seperti semua trader pada umumnya, saya dulu hanya mengenal satu aset kelas dan satu market. Dan itu adalah saham di Bursa Efek Indonesia. Saya memang beruntung karena memulai trading di Bursa Efek Indonesia itu di tahun 2003. Di mana IHSG mengalami salah satu bull run terbaiknya sepanjang sejarah. Akan tetapi, kondisi seperti itu tidak akan berlangsung selamanya. Ada kalanya Bursa Efek Indonesia masuk dalam fase konsolidasi panjang sebelum melanjutkan rally-nya kembali. Ketika berada dalam fase konsolidasi, maka trading pada aset kelas tersebut di pasar itu tidak akan senyaman seenak seperti ketika pasar berada dalam fase bull run atau strong uptrend-nya. Sebagai trader, kita butuh tren. Jika pasar masuk ke dalam fase non-trending, maka kita kehilangan satu hal penting, sumber hasil profit kita. Dulu saya pernah berpikir, jika pasar masuk dalam fase konsolidasi atau fase non-trending, lebih baik diam-diam saja alias tidak trading ketimbang memaksa diri trading dalam kondisi yang kurang kondusif untuk itu. Sampai kemudian suatu saat saya menemani istri belanja buah di toko buah. Di Surabaya ini ada toko buah yang sangat komplit, Hoki namanya. Hoki ini sangat luar biasa, toko ini selalu ramai pengunjung. Gara-gara Hoki ini saya tiba-tiba kayak dapat pencerahan yang sangat luar biasa. Hoki ini sama kayak saya, dia juga bisnisnya berdagang. Dia juga punya risiko yang sama. Kalau barang dagangannya tidak laku, maka buah itu juga bisa busuk. Ada risikonya dan ada kemungkinan dia harus cepat-cepat obral barangnya sebelum busuk. Kalau busuk malah rugi total. Sama kayak saya, mesti cut loss sebelum risiko jadi terlalu besar. Tapi ada satu hal yang saya belajar dari Hoki. Hoki ini tidak pernah fanatik hanya berdagang satu jenis buah saja. Beda jauh sama saya yang pada waktu itu di tahun 2003 hanya tahu Bursa Efek Indonesia saja.
Pada saat IHSG masuk dalam kondisi non-trending, saya jadi susah. Seharusnya saya bisa kayak hoki. Pada saat bukan musim mangga, ya dia jualan jeruk, apel, semangka, pepaya, durian, dan lain-lainnya. Hoki tidak pernah fanatik dan membatasi peluang bisnisnya, hanya fokus pada satu jenis buah-buahan saja. Saya juga seharusnya bisa begitu. Pada saat kondisi tren di Bursa Efek Indonesia kurang kondusif, maka saya seharusnya bisa hasil dari pasar lainnya. Hari itu saya memutuskan satu prinsip penting dalam perjalanan saya sebagai seorang trader. Saya tidak akan pernah fanatik hanya pada satu aset kelas saja. Saya harus bisa jadi financial trader kayak hoki. Itu sebabnya saya tidak pernah berhenti belajar. Ketika ada peluang belajar bursa saham Amerika, saya langsung belajar dengan penuh antusias. Ketika ada kesempatan belajar option, saya juga belajar instrumen derivatif ini secara mendalam. Saya beruntung saya dapat kesempatan belajar futures commodities dari Larry Williams, salah satu legenda trader yang banyak sekali menciptakan berbagai indikator dan membentuk pola pikir saya sebagai trader. Pasca subprime mortgage crisis di tahun 2009, muncul satu aset kelas baru, dan itu adalah Bitcoin, aset kripto pertama di dunia. Sesuai prinsip saya di atas, saya tidak mau fanatik atau antipati terhadap suatu aset kelas. Selama ada likuiditas besar dan ada tren, maka ada peluang trading di situ. Dan saya harus paham secara mendalam akan aset kelas tersebut. Saya harus bisa jadi pedagang kayak hoki untuk berbagai financial asset hingga berbagai instrumen derivatif. Itu sebabnya jika Anda perhatikan channel Akela ini, kita ada bahas saham Bursa Amerika, saham Bursa Efek Indonesia, Forex juga ada, gold, crude oil, hingga aset kripto. Kalau Anda tanya saya ini spesialisasinya market yang mana? Maka jawab saya adalah satu kata, alu moda, apa aja yang lu mau, gua ada. Terus, bagaimana saya bisa menganalisa berbagai macam aset kelas ini sekaligus? Jawabnya adalah, karena saya dibantu oleh 5 tools yang selama ini jadi andalan saya. Apa aja tuh? Oke, nomor 1, siklus makroekonomi. Saat ini dunia berada pada kondisi di mana US dollars adalah world reserve currency, di mana likuiditasnya dikendalikan oleh The Fed. Karena itu, tools andalan pertama saya adalah mekanisme The Fed. Dalam banyak video yang ada di channel ini, Anda bisa menemukan ada begitu banyak penjelasan dan analisa saya sehubungan dengan kondisi makroekonomi Amerika dan kebijakan suku bunga The Fed. Ada beberapa website yang hampir selalu saya gunakan untuk memperoleh data-data yang saya butuhkan. Website resmi The Fed sendiri, yakni Anda bisa temukan pada link di bawah ini. Link juga saya berikan dalam kolom deskripsi. Di dalamnya Anda bisa menemukan jadwal FOMC, FOMC statement, pers conference, hingga survey of economic projection. Website Trading Economics, yakni Anda bisa temukan melalui link di bawah ini, dan ini adalah tempat saya menggali semua data makroekonomi. Saya juga berikan linknya di kolom deskripsi. Trading Economics adalah website indikator makroekonomi global yang paling lengkap. Saya selalu menggali berbagai data mulai dari angka pengangguran hingga inflasi dari Trading Economics. Kemudian, website CME FedWatch Tools yang berguna untuk melihat peluang kebijakan Fed Fund Rate pada FOMC yang akan datang berdasarkan Fed Fund Futures. Link saya juga berikan dalam kolom deskripsi. Tools kedua, analisa teknikal. Zaman dulu saya menggunakan software namanya Genesis Trade Navigator Platinum, dan untuk Bursa Efek Indonesia saya menggunakan AMI Broker Pro. Genesis Trade Navigator Platinum itu harganya adalah 2.000 US dollar, belum termasuk langganan data feed. Sementara AMI Broker
Pro harganya 369 US dollar, belum termasuk langganan data feed. Sekarang, kedua software ini sudah tidak pernah saya pakai lagi. Sebagai gantinya, saya menggunakan TradingView. TradingView ini banyak sekali fiturnya dan sangat lengkap. Masalahnya jika Anda pemula dan tidak paham sama sekali tentang analisa teknikal, terus bagaimana? Gampang. Jawabnya adalah Wanipiro. Enggak. Saya bercanda. Gini, gimana kalau saya yang ngajarin Anda? Di mana untuk mengakses materinya, Anda tidak perlu bayar apa-apa, alias gratis. Mau? Oke, gini caranya. Silakan masuk ke playlist Yuk Belajar Analisa Teknikal yang sejak lama sudah saya sediakan di channel ini. Ada 5 video, mulai dari apa itu Dow Theory, Price Pattern, Technical Indicators, Modern Technical Indicators, dan Fibonacci Ratio, dan bagaimana menggunakan Trend Indicator dan Oscillator guna mengenali tren. Gratis, Anda hanya perlu meluangkan waktu dan nonton videonya. Tools nomor 3 adalah valuasi. Valuasi ini saya perlukan hanya jika saya ingin investasi long term pada suatu saham tertentu. Banyak yang tidak tahu bahwa TradingView bukan hanya platform technical analysis saja. Namun kita bisa melihat valuasi suatu saham menggunakan TradingView. Saya pernah menjelaskan valuasi saham INKP dengan menggunakan TradingView, di mana Anda bisa melihat videonya pada link yang ini. Tools yang keempat adalah khusus untuk aset kripto. Dan itu adalah on-chain analysis. Khusus untuk yang satu ini, pilihan saya adalah Glassnode Studio. Saya pernah menjelaskan bagaimana saya melihat valuation metric analysis dengan menggunakan MVRV yang saya peroleh datanya melalui Glassnode Studio. Anda bisa melihatnya pada video yang ini. Saya juga pernah menjelaskan tentang Hodler Net Change Position dengan menggunakan Glassnode Studio. Anda juga bisa melihatnya pada video yang ini. Di atas semuanya itu, ada satu tools yang paling saya andalkan untuk mengidentifikasi tren, menemukan sinyal trading, hingga membuat trading plan sebelum saya eksekusi. Dan itu adalah TIMO Quantitative Trading System. Sekarang coba bayangkan, sebagai seorang trader atau pedagang, kita butuh 3 hal. Ketiganya itu adalah nomor 1 tren, nomor 2 momentum, dan nomor 3 adalah peningkatan volume transaksi sebagai konfirmasi. Tren, momentum, dan konfirmasi volume. Saya kasih Anda tantangan. Tolong carikan saya mana saham Amerika atau Forex Pairs atau kripto atau saham Bursa Efek Indonesia yang trennya mulai balik naik atau mulai turun disertai momentum yang kuat dan dikonfirmasi oleh adanya peningkatan volume transaksi. Ini 500 saham unggulan Bursa Amerika. Tolong carikan saya mana saham-saham yang memenuhi ketiga kriteria yang saya butuhkan tadi di atas. Bagaimana dengan kripto? Ada lebih dari 21.000 koin dan token. Anda mau periksa satu-satu chartsnya, mungkin ngelembur sampai besok pagi juga belum tentu kelar itu. Belum lagi Forex Pairs, dan pagi sampai sore ada bisnis lagi di Bursa Efek Indonesia. Kita bisa trading di situ. Solusi saya adalah buka aplikasi TIMO, dan pertama kali buka TIMO langsung muncul halaman search seperti ini. Di bagian bawah, icon nomor 2 dari kiri ada screener. Tinggal klik itu. Akan tampil halaman screener seperti ini. Selanjutnya, klik filter aset di pojok kanan atas, akan tampil halaman filter seperti ini. Dan di sini kita bisa tentukan aset kelas yang kita kehendaki, bisa saham Amerika, saham Bursa Efek Indonesia,
forex atau aset kripto. Jadi, Anda bisa lihat, Akela tidak pernah antipati atau fanatik terhadap satu aset kelas. Saya belajar dari hoki. Anda kalau ke hoki sekarang, mereka bahkan bukan hanya jualan buah-buahan saja. Ikan segar, daging, ayam, sosis, aneka kue, sampai sabun, sampo, vitamin, semuanya ada. Saya dan istri kalau selesai belanja, bahkan masih bisa ngopi dulu di Maison Ferry, persis di seberang deretan kasir. Akela dan Timo juga gitu. Saham Amerika ada, saham Indonesia ada juga, forex, nyantai. Aset kripto, why not? Biasanya kalau kripto selalu ada yang tanya ke saya, "Ko, tolong cariin mana kripto yang mulai ngepam," katanya. Kalau untuk ini saya cukup klik all crypto dan untuk sinyalnya saya contreng all bulls. Maka dalam hitungan detik muncul 4 token pas pada saat presentasi ini saya buat, demo ini saya buat. Avalanche Token, GMX, Near Protocol, dan ApeCoin. Ayo kita lihat sekarang apa benar keempat koin dan token ini mulai ngepump alias bullish. Ini Avalanche, kemudian GMX, Near Protocol, dan ApeCoin. Nah, terus bagaimana cara baca chart Timo ini? Itu ada indikator kotak-kotak kecil warna merah, kuning, hijau. Maksudnya apa tuh? Nah, saya sudah pernah membahas mengenai hal ini dalam video berjudul Tetap Untung Ketika Kripto Turun. Anda bisa menyimaknya di link yang ini. Timo menggunakan kode warna yang lazim Anda temukan di traffic light di jalan. Hijau artinya bullish, kuning artinya sideways atau non-trending, dan merah artinya bearish. Ketiga warna ini ditampilkan pada indikator yang ada di bagian bawah chart Timo dan namanya 3 pixel. Tiap 1 pixel mewakili 1 time frame tertentu. Karena itu, dalam satu chart kita bisa langsung mengidentifikasi tren dalam 3 time frame yang berbeda. Satu kolom vertikal mewakili kondisi yang terjadi pada satu bar candle. Jika Anda pilih daily charts, maka satu kolom vertikal adalah representasi dari kondisi yang terjadi pada hari itu secara multi time frame. Jadi misalnya, pada hari Senin formasi pixel adalah kuning-kuning merah, di mana pixel paling bawah kita sebut pixel 1, yang tengah pixel 2, dan yang atas pixel 3. Pixel 1 ini melambangkan kondisi tren jangka pendek, pixel 2 jangka menengah, dan pixel 3 jangka panjang. Sekali lihat tanpa perlu periksa chartsnya, kita langsung tahu bahwa harga saat ini jangka panjangnya bearish, sementara jangka menengah dan jangka pendeknya itu non-trending atau sideways. Keesokan harinya, formasi berubah jadi hijau-hijau merah. Berarti jangka pendek mulai bullish atau uptrend, jangka menengah juga bullish atau uptrend, dan jangka panjang masih bearish atau downtrend. Anda merasa nggak bahwa identifikasi tren di Timo ini menjadi sangat simple dan instan, cepat? Karena tanpa perlu periksa chartsnya, kita sudah tahu kondisi tren yang tengah terjadi seperti apa. Besoknya, formasi pixel menjadi hijau-hijau kuning. Dan ketika Anda melihat ada formasi hijau-hijau kuning untuk pertama kalinya, ini artinya untuk pertama kalinya tren jangka pendek bullish, tren jangka menengah bullish atau uptrend, sementara tren jangka panjang sudah tidak bearish atau downtrend lagi. Ini adalah saatnya kita klik buy. Tren sudah mulai berubah dari bearish jadi bullish. Keesokan harinya ternyata formasi pixel ini berubah lagi dan pixel mengalami apa yang kita sebut flip up. Posisi pixel nomor 3 masih tetap, namun pixel 2 dan pixel 1 kini balik naik, flip up. Ini adalah
konfirmasi bahwa tren sudah berubah. Pertanyaannya, kapan kita profit taking? Jawabnya adalah ketika ada indikasi bahwa tren mulai berbalik turun. Dan itu adalah ketika Anda menemukan 2 piksel merah pertama. Yuk kita teruskan. Kuning, kuning, hijau berarti tetap hold. Dan ketika pertama kali muncul 2 piksel merah dalam satu kolom vertikal, maka itulah saatnya kita take profit atau sell. Kadangkala sesudah ada sinyal buy hijau, hijau, kuning, ternyata piksel gagal flip up dan tren berbalik turun lagi dan muncul 3 piksel merah. Maka mau tidak mau kita harus sell. Kendati pun kemungkinan trading tersebut harus terpaksa berakhir dengan kerugian. Ini adalah konsekuensi trading. Sebagai seorang pedagang, cut loss adalah salah satu cara yang harus ditempuh guna mengelola risiko yang kita hadapi. Orang yang bilang bahwa trader itu hobinya cut loss, berarti dia tidak tahu bisnis dagang itu seperti apa. Pernahkah Anda ketemu ada buah-buahan yang diobral dengan diskon sangat besar, bahkan sampai 50%? Anda mungkin heran, apa nggak rugi itu pedagangnya jual dengan harga semurah itu? Jawabnya ya jelas rugi. Namun itu harus dia lakukan karena stoknya masih banyak dan jika dia simpan buah tersebut terlalu lama-lama jadi busuk dan tidak laku lagi dijual, dia rugi besar. Guna menghindari terjadinya hal itu, maka dia terpaksa jual rugi alias cut loss. Ketika kita berdagang, ada 5 kemungkinan yang mungkin bisa kita hadapi. Yang pertama adalah untung besar, untung kecil, impas, rugi kecil, dan ini lumrah. Yang parah adalah jika Anda biarkan akun Anda mengalami kemungkinan yang kelima, yakni rugi besar. Ini namanya bangkrut. Dan hampir tidak ada lagi cara untuk merecovery-nya kembali. Guna menghindari hal ini, Anda harus berada pada aset kelas yang tepat. Anda juga punya sistem yang sudah terbukti mampu mengidentifikasi tren dengan baik, sehingga Anda tidak terjebak melawan tren dan berdiam diri penuh harap tren akan berbalik arah sesuai dengan yang Anda inginkan. Ini adalah trader yang tidak ngerti bisnis dagang. Biasanya sebutnya adalah nggak jadi trading karena nyangkut. Nah sekarang coba perhatikan Avalanche pada tanggal 10 Januari 2023. Muncul sinyal hijau-hijau kuning yang artinya buy dan sesudah buy di harga 12,73, Avalanche token ternyata bergerak naik, Anda hold. Beberapa hari kemudian Avalanche mulai turun, muncul piksel merah-merah hijau, 2 piksel merah. Ini saatnya profit taking. Anda jual di harga 15,82, profit 3,09 atau 24,27% dalam waktu 8 hari. Ada cara yang lebih praktis lagi, yakni sebelum buy kita sudah set dulu target profit dan stop loss kita. Dan untuk itu cukup klik tombol trading plan yang ada di bagian atas ini. Timo Trading System akan langsung menghitungkan target profit dan stop loss yang paling optimal untuk risiko maksimum yang kita set up sebelumnya. Nah guys, itu kripto. Bagaimana dengan saham Bursa Efek Indonesia? Gampang. Silakan kunjungi website www.tradingkilat.com. Akela akan menyelenggarakan webinar khusus saham Bursa Efek Indonesia, di mana info lengkap dan registrasi bisa Anda temukan pada website tersebut. Kalau kripto, forex, gold, crude oil, dan saham Amerika gimana? Oke. Khusus bagi Anda yang ingin belajar trading saham Amerika, forex, gold, komoditas hingga aset kripto, kunjungi website www.tradingnyantai.com. Akela akan menyelenggarakan webinar khusus yang bisa Anda ikuti. Tersedia 50 buah voucher Akela 50 guna
mendapatkan diskon Rp50.000 dan akses 4 buah e-book tulisan saya, 3 diantaranya diterbitkan oleh Gramedia dan Alex Media. Semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa.